Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rani bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan percakapan dengan menggunakan model Tirta. Nah, model Tirta di sini nanti kita menentukan tujuan, mengidentifikasi, terus merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Nah, sebelumnya mungkin kita menetapkan tujuan dulu ya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat nanti mau observasi? Tujuan yang akan saya lakukan nanti ini adalah saya ingin anak-anak itu bisa menganalisis peristiwa runtuhnya Perang Vietnam dan nantinya anak-anak bisa menghasilkan sebuah infografis tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Oh baik, berarti tujuan pembelajaran Bu Ruli adalah menganalisis, jadi si anak-anak biar bisa menganalisis runtuhnya Vietnam Selatan ya Bu, dan juga membuat infografis si anak-anak itu. Baik Bu, selanjutnya apa saja area pengembangan yang akan Ibu ingin capai? Area yang ingin saya capainya itu dalam pengetahuan dalam bentuk literasi ya Bu. Literasinya ini bisa dalam bentuk baca, terus tulis, numerasi, dan digitalisasi juga. Baik, berarti area pengembangannya tadi pengetahuan dan keterampilan tentang literasi ya Bu. Berarti di sini literasi anak-anak yang pengen Ibu gali. Tadi literasi baca tulis sama literasi digital. Selanjutnya strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Saya akan menggunakan metode problem based learning yang nantinya anak-anak akan ada diskusi, terus menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Nah, nanti saya juga membagi anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, berarti tadi strateginya adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning, lalu ada pembelajaran diferensiasinya ya Bu. Selain itu ada literasi berdasarkan gaya belajar anak-anak. Oh ya, anak-anak punya gaya belajar yang berbeda ya Bu di kelas Ibu? Iya, jadi di kelas saya itu anak-anaknya ada yang gaya belajarnya yang visual dan audio visual. Jadi nantinya yang visual itu saya akan berikan modul. Nah, dalam modulnya itu ada materi dan juga gambar-gambar. Nah, sedangkan untuk yang visual, anak-anaknya itu audio visual, maaf, akan saya berikan link YouTube yang berisi dengan tentang materi juga sama. Baik, berarti tadi ada pembelian modul, pembelian link YouTube ya Bu. Lalu selanjutnya rencananya kapan, di hari apa, terus jam keberapa dan di kelas berapa Bu? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di kelas 12 IPS 3 di jam ketiga dan keempat Bu. Baik, berarti Bu Ruli akan melaksanakannya di kelas 12 IPS 3 di hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di jam ketiga dan keempat ya Bu. Ya baik Bu. Oke, sekarang bagaimana caranya Bu Ruli menjaga komitmen terhadap rencana yang tadi sudah Ibu susun? Saya akan menyusun strategi pembelajaran, membuat RPP, modul ajar, dan juga kelengkapan lainnya yang sekiranya saya butuhkan untuk nanti supervisi ini. Baik, berarti Ibu akan membuat timelinenya ya, menyusun strateginya. Lalu siapa saja Bu yang terlibat dalam merencanakan aksi tersebut? Saya akan meminta bantuan dari wakil sarana prasarana yang akan digunakan dan meminta bantuan kepada ketua kelas 12 IPS 3 untuk berkoordinasi dengan teman sekelasnya. Baik, berarti melibatkan beberapa ya Bu? Iya. Nanti pada saat kegiatan observasi atau supervisi, saya akan menuliskan hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu. Setelah nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita adakan lagi percakapan lagi ya Bu. Baik Bu Rani. Tapi mungkin nanti saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh pengajar praktik Bu Rika, jadi mohon izin waktunya. Baik, dengan sangat senang hati. Oke, terima kasih Ibu atas kesediaan Bu Ruli. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan pra observasi ini?
saya mendapatkan gambaran kiranya apa yang harus saya kembangkan untuk saat observasi nanti. Kira-kira strateginya apa, model pembelajarannya apa, dan media apa saja yang harus saya siapkan untuk nanti supervisi tersebut. Oke, baik Bu Ruli. Jadi Ibu lebih siap ya mengenai area pengembangan, lalu strateginya harus melakukan apa, dan semoga di hari observasi nanti Ibu bisa memberikan yang terbaik dan sesuai apa yang Ibu inginkan. Amin. Terima kasih Bu Rani. Ya. Baik, terima kasih Bu Ruli atas waktunya. Terus terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Ibu, saya juga jadi banyak mengetahui setidaknya gambaran apa saja yang akan saya lakukan untuk nanti observasi. Oke, baik, sampai bertemu lagi Bu Ruli, sehat selalu. Baik Bu Rani, sehat selalu juga. Assalamualaikum. Mulai pelajaran, kita berdoa masing-masing bahwa mulai. Doa selesai. Berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua sehat? Bahagia? Sudah siap buat belajar? Pasti sudah siap ya untuk belajar. Kalau sebelum belajar dimulai, rapikan dulu bangku-bangkunya biar kalian juga lebih nyaman untuk belajarnya. Rapikan dulu. Boleh Bu, artinya rapikan, jangan sampai ikut. Ya, biar lebih semangat lagi pelajarannya. Buatkan kalian sedikit nih, ada sebuah biar kalian tahu pelajaran apa sih yang akan kita bahas kali ini. Juga kalian silakan dibuka dulu buku paketnya ya, sambil dibuka buku paketnya dan buku tulisnya. Nah, itu ada sedikit lagu ya untuk kalian, silakan didengarkan dulu. Kira-kira ada sangkut pautnya nggak sih lagu ini dengan materi yang akan kita pelajari saat ini? Didengarkan ya lagunya. Jangan dulu bersuara sampai lagunya selesai dulu. Nih, coba didengarkan dulu lagunya. Kira-kira dari lagu ini ada sangkut pautnya nggak ya sama pelajaran yang kita pelajarin? Kayaknya cukup ya segitu. Kira-kira dari lagu yang tadi Ibu putarkan, ada yang ingat nggak sih kita akan membahas tentang apa? Vietnam. Ya, walaupun saya kalian pernah dengar lagu ini pasti gimana di TikTok ya dengan joget-jogetnya. Ternyata ada apa sih kira-kira ya di Vietnam itu? Ya, apakah di Vietnam itu sudah merdeka? Sudah. Ya, apakah sebelum merdeka itu mereka pernah mengalami sama seperti kita penjajahan? Penjajahan, peperangan, pernah juga? Pernah. Yang mereka lakukan pada saat itu ternyata hampir sama dengan yang kita alami ya dengan di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian apa lagi sih yang sama antara Vietnam dengan Indonesia? Sama-sama merdeka. Sama-sama
kemerdekaan. Sama siapa dijanjikan kemerdekaannya? Sama Prancis dan Jepang. Ya. Nah, ya kalau misalnya nanti kalian dari situ, berarti dari tujuan pembelajarannya kalian harus apa? Harus mengetahui nih nanti bagaimana bisa terjadinya perang Vietnam, tentunya Vietnam Selatan. Nah, tadi kalian udah dikasih lagu, udah kasih ibu, kasih pertanyaan tematik juga buat kalian. Nah, kita mau ngapain sih kali ini? Nah, kali ini nanti ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompoknya itu biar gak ribet, makanya udah diatur ya. Ada yang kelompok memang nanti akan ibu berikan modul dan akan ibu kasihkan video. Nah, kelompoknya Sandi ke belakang adalah kelompok yang ibu berikan modul. Nah, kelompoknya Ali ke belakang ibu kasih video, dan kelompoknya Valentina ibu kasih modul ya, modul, dan kelompoknya Andi ibu akan berikan video. Nanti setelah kalian pelajari modul dan videonya itu, nanti kalian akan membuat infografis ya dari materi yang sudah kalian pelajari. Silakan dulu gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, boleh 2 handphone saja kalian lihat secara bersama-sama, diperhatikan videonya, kemudian dilihat pertanyaan yang sudah ibu berikan juga. Ya, ada nggak nanti dalam video tersebut? Silakan boleh dilihat. Videonya, coba boleh salah satu orang ditulis di kertasnya pertanyaan yang tadi kira-kira di videonya. Boleh ditulis dulu pertanyaannya. Yang pertama, tulis ya. Jelaskan latar belakang perang Vietnam. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Vietnam. Yang ketiga, jelaskan kronologi jalannya perang Vietnam. Dan yang terakhir, jelaskan akhir dari perang Vietnam. Ya. Nah, kalian tadi kan sudah melihat videonya dan ibu sudah memberikan pertanyaan ke kalian semua. Ya, kalian berarti kali ini coba dicari lagi informasi sebanyak-banyaknya tentang perang Vietnam dan kenapa bisa Vietnam Selatan itu runtuh. Ya, kalian cari di internet, kemudian kalian buat infografis. Ya, kalian buat infografis. Dari mana kalian buatnya? Bisa kalian buat di Canva. Silakan kalian cari informasi, kemudian buat infografisnya di Canva, dan kemudian nanti kalian presentasikan hasil dari infografis yang sudah kalian buat. Silakan bergabung lagi dengan kelompoknya dan dibuat infografisnya. Boleh dilihat sama Andi berdua. Nama kedua. Satu aja biar gitu.
Ya, siapa sih kok bisa dalam pidatonya yang menyebut Vietnam yang merupakan negara Prancis oleh Prancis, Vietnam dan Kamboja disatukan menjadi uni. Selatan dalam perang Indonesia Utara dibantu oleh RRC dan Uni Soviet sebagai Vietnam. pertama latar belakang dulu ya. Nih, dia tuh suaranya Apa latar belakangnya? terjadinya Di Vietnam Utara berhasil memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam, pusat pemerintahnya di Hanoi. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Prancis kembali hendak menguasai Vietnam. pilih-pilih dulu ya, sesuai kira-kira yang mana bentuknya, kalian maunya seperti apa. Infografi yang kalian buat sudah selesai? Selanjutnya boleh maju kelompoknya Tiomas dan kawan-kawan. Ayo silakan boleh maju. Untuk yang lainnya silakan diperhatikan lagi biar kalian bisa lihat apakah ada perbedaan ya dari tadi yang dijelaskan oleh kelompoknya Tidak dan kawan-kawan dengan kelompoknya Tiomas dan kawan-kawan. Ya, kalau ada yang kalian kurang paham boleh kalian tuliskan dulu di buku tulis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya perang Vietnam itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada latar belakang perang Vietnam. Jadi terjadinya perang Vietnam ini yaitu melibatkan kedua blok yang bertikai di latar belakangnya oleh warisan sejarah imperialisme Prancis dan Jepang di Vietnam. Lalu setelah Jepang hampir mengalami kekalahan atas sekutu di Asia Pasifik, dia menjanjikan kemerdekaan Vietnam dan mengangkat Kaisar Bao Dai sebagai penguasa. Akan tetapi karena si Kaisar Bao Dai ini gak populer di kalangan masyarakat, jadinya si Bao Dai itu kehilangan dukungan dari masyarakat setempat. Namun kaum nasionalis Vietnam berhaluan, komunis yang bergabung dalam Viet Minh berhasil mendirikan Republik Demokrasi Vietnam pada 2 September 1945 dan mengangkat Ho Chi Minh sebagai pemimpin pemerintahan sementara. Selanjutnya ini ada kronologi yang akan dijelaskan oleh Nima. Sampai kronologi pada 20 November 1953, kekuatan kolonial Prancis menempatkan sebanyak 16.000 pasukannya di Dien Phu, yaitu sebuah lembah pegunungan di sepanjang perbatasan Vietnam Utara dan Laos Utara. Pada Maret 1954, Viet Minh memulai penyerangan mereka terhadap pasukan Prancis di Dien Phu. Pada 7 Mei 1954, mereka berhasil menaklukkan pusat komando Prancis. Pada 20 Juli 1954, di Jenewa, negosiator Viet Minh dan Prancis setuju Vietnam dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Vietnam Utara dan kapitalis Vietnam Selatan. Pada 1959 sampai 1963, setelah kemudian Vietnam Selatan dapat menjatuhkan pemerintah Diem. Pemerintah komunitas Vietnam Utara mengendalikan jalannya konfrontasi militer. Selanjutnya itu dirasakan militer. Sebenarnya ketika tahun 1954, Prancis meninggalkan daratan tersebut dan Amerika yang menggantikannya, dan 4 tahun kemudian Amerika Serikat telah memiliki lebih dari
pasukan di Vietnam Selatan pada 1959 sampai 1963. Setelah gerilya Vietnam Selatan dapat menjatuhkan pemerintahnya, pemerintah komunis Vietnam Utara mengendalikan jalannya konfrontasi militer. Pada 2 Agustus 1964, 2 kapal pesiar Amerika ditembaki oleh kapal-kapal patroli Vietnam Utara di Teluk Ho Chi Minh. Puncak Perang Vietnam terjadi pada 1968, yaitu saat Amerika Serikat mengirim lebih dari 1,5 juta bala tentaranya ke Vietnam. Melalui operasi militer Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengeboman ke wilayah Vietnam Utara dan berakhir pada Oktober 1968. Kemudian pada 1999 di Prancis, AIS Vietnam Selatan, Vietnam Utara, dan Vietcong melakukan negosiasi untuk menarik seluruh pasukan AIS dari Vietnam. Pada 1972, sebelum negosiasi Prancis membahasilkan dari setelah mengurangi pasukannya hingga sekitar 100.000 orang secara Selanjutnya akan dijelaskan akhir perang dari Perang Vietnam oleh Monica. akhir perang Vietnam. Pada Maret 1973, akhirnya pasukan terakhir Amerika meninggalkan Vietnam. 2 tahun kemudian, Vietnam Utara dan kekuatan komunis Selatan memulai serangan dengan maksud untuk menguasai negara Vietnam Selatan. Pada 30 April 1975, pasukan Vietnam Utara berhasil menduduki Saigon yang mengakibatkan berakhirnya perang yang telah berlangsung selama 30 tahun. Yang terakhir ada tokoh-tokohnya, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu ada Mao Zedong, Ho Chi Minh, dan Ho Chi Minh. Nah, itu dia presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau minta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Yang buat maju pertama, boleh kelompoknya Nazril buat maju ke depan. Silakan buat maju ke depan. Boleh tepuk tangan semua. Silakan ya, tolong diperhatikan dari informasi yang diberikan oleh teman-temannya. Kalau ada yang sekiranya kurang dari infografis yang kalian buat, silakan boleh dicatat di buku kalian masing-masing. Ya, silakan diperhatikan. Boleh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari video melalui infografis yang sudah kami buat. Nah, jadi kita bakal menjelaskan bentuknya Vietnam Selatan. Nah, Vietnam ini dilanda perang saudara sejak Amerika Serikat menawarkan bantuan pasukan pada pihak Vietnam Selatan. Peperangan tersebut berlangsung sejak 1994 sampai 1973. Nah, jadi sesungguhnya latar belakang yang dimana bentuknya Vietnam Selatan mempunyai hubungan erat dengan perang Indochina kedua yang terjadi pada 1967 sampai 1975. Dan kejadian tersebut menjadi salah satu bagian perang ini yang melibatkan ideologi besar, yaitu Seattle dan komunis. Selanjutnya terakhir terjadi antara Vietnam Selatan antara Vietnam dengan Vietnam Utara atau Republik Demokratik Vietnam namun juga melibatkan negara lain sehingga mengakibatkan pendistribusian. Jadi sebenarnya bisa ada permasalahan itu karena Jepang kan bilang ke Vietnam kalau misalkan dia menunjukkan sebuah kemerdekaan, artinya diangkat sebuah ketua dalam Maori. Tapi kelompok komunis itu nggak suka sama Maori karena dia nggak terlalu kenal, terlalu populer. Akhirnya si kelompok komunis ini pindah ke utara, dia mengangkat ketuanya yaitu Ho Chi Minh sebagai ketua dari Vietnam Utara. Nah, ada juga negara-negara terlibat. Kalau untuk yang di Vietnam Selatan itu kan si anti komunis, jadi dalam terlibat ada Amerika Serikat sama Inggris. Nah, ketika perang Indochina juga, Ho Chi Minh mulai menyerang Vietnam Selatan
dibantu oleh ya, dan bersikap turun tangan dan memberikan uang pada Vietnam karena melawan negara. Jadi si Ho Chi Minh ini sama si komunitas komunitas itu nggak suka kalau misalnya ada Vietnam Selatan karena dia mengganggu komunitas di Vietnam Selatan. Kelompok ini memakan banyak korban jiwa, akhirnya kedua pihak mengadakan perundingan dan tercatat data pada 1970 perundingan tersebut masih melibatkan Amerika Serikat sebagai negara dalam strukturnya. Sayangnya hasil perundingan yang sudah disepakati justru melanggar Vietnam Utara dengan menyerang Vietnam Selatan. Akibatnya kembali pecah dan makan jutaan korban jiwa. Adapun dampak dalam dari kepentingan Vietnam Selatan adalah banyaknya korban jiwa dan berkembangnya komunis itu dari bagian Vietnam. Nah, dari yang tadi teman-teman kalian sudah tampilkan infografisnya, apakah menurut kelompok kalian ada yang kurang? Apa Adi yang kurangnya? Ya. Tadi di kelompok Dina kurang menjelaskan tokoh-tokoh yang terjadi pada perang Vietnam. Coba Ibu konfirmasi dulu apakah benar kelompoknya Dina, apakah tadi tidak ada nama-nama tokoh-tokohnya? Ya, tidak ada nama tokoh-tokohnya ya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah perang pasti kan ada tokoh-tokoh yang terlibatnya ya. Alangkah lebih baiknya nanti diperbaiki lagi dan dijelaskan siapa saja tokoh yang terlibat dalam perang Vietnam tersebut. Ada lagi kira-kira yang kurang dari kelompoknya Dina ataupun kelompoknya Monica? Ada yang mau menambahkan? Boleh Putri, silakan. Boleh berdiri. Dari presentasinya Monica, latar belakang itu nggak dijelasin juga, secara rinci juga. Dina tokohnya juga nggak disebut, dijelaskan secara rinci. Tokoh-tokohnya, selain tokoh-tokohnya ada lagi? Gak ada? Udah itu aja. Nah, kalau misalnya dalam sebuah peperangan yang ada dimanapun selain di Vietnam itu pasti ada yang latar belakangnya ya. Semua kejadian itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih perang itu bisa terjadi? Ya, apa yang menyebabkannya perang itu bisa terjadi? Berarti harus dijelaskan dulu secara runtun. Ya, dari latar belakangnya, baru dijelaskan kronologinya. Bagaimana peperangan itu bisa terjadi dan gimana ya jalannya perang tersebut. Dan tokoh-tokoh yang terlibatnya itu siapa aja. Baru nanti ada penyelesaiannya. Ya, pasti sebuah perang itu nggak mungkin terus berlanjut ya. Pasti nanti ketika ada pihak yang menyelesaikannya, akhir perangnya itu seperti apa. Ya, nanti tolong yang sekiranya infografisnya masih ada kurangnya, boleh diperbaiki. Ya, diperbaiki lagi. Nah, kalian kan tadi sudah memberikan tanggapan dari infografis yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Nah, dari pembelajaran kali ini ada yang mau menyimpulkan apa sih kira-kira yang kalian dapatkan selama tadi pembelajaran? Ada yang mau? Ya, Zahra silakan, boleh berdiri, yang lainnya boleh disimak. Peperangan itu terjadi selama hampir 20 tahun yang mengakibatkan Vietnam Selatan itu kalah. Adapun proses kemenangannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu menjelang abad ke-19, Prancis itu menguasai Vietnam. Terus pada perang dunia kedua, Vietnam jatuh ke tangan Jepang lalu kembali dikuasai oleh Prancis. Yang ketiga, setelah perang dunia ketiga selesai, terjadilah perang dingin antara komunis dan liberal. Terus yang keempat itu setelah perang dunia II selesai, terjadinya perang dingin antara dua komunis dan liberal. Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang berideologi komunis dan Vietnam Selatan yang mengusung ideologi liberal. Pecahnya perang Indochina yang dimenangkan Vietnam Utara serta meruntuhkan Vietnam Selatan. Boleh tepuk tangan. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Tidak ada. Nah, dari tadi yang dijelaskan sama Zahra, kalau misalnya pertamanya, kenapa sih perang Vietnam itu bisa terjadi? Akibatnya dari mana? Dari perang dunia kedua. Ya, dari perang dunia kedua itu ada siapa? Ada Prancis dan ada Jepang. Ya, di situ mereka ingin menguasai Vietnam. Nah, tapi dari situ itu Jepang menjanjikan apa? Kemerdekaan terhadap Vietnam. Dari situ adanya Prancis dan Jepang. Pada saat ada kekosongan kekuasaan pada
dibagi menjadi dua kubu tuh, ada Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Dengan Vietnam Selatan berhaluannya liberal dan Vietnam Utara komunis. Ya, pada saat itu dengan adanya siapa di situ? Pada saat itu Jepang menjanjikan sebuah yang namanya Baudai. Ya, Baudai itu dia dijadikan sebagai kepala pemerintahan. Ya, tadi kepala pemerintahan yang apa? Yang kepala pemerintahannya pada saat itu dia kurang terkenal di kalangan masyarakat. Nah, makanya ketika itu diusulkanlah siapa si Ho Chi Minh ini. Ya, Ho Chi Minh ini ternyata adalah antek-anteknya nih dari siapa? Prancis. Prancis ingin kembali lagi menduduki Vietnam pada saat itu. Nah, makanya ketika saat itu setelah dibagi dua, ketika mereka menduduki wilayahnya, adanya Amerika Serikat. Amerika Serikat ini yang menduduki dari Vietnam Selatan. Nah, pada saat itu Vietnam Selatan bisa dikalahkan oleh Vietnam Utara karena Vietnam Utara pada saat itu ada di bawah dukungan Cina dan Uni Soviet. Nah, setelah itu Ibu sudah memberikan di tadi modul yang sudah kalian berikan, yang Ibu berikan, di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga banyak yang kalian dapatkan ya. Ketika misalnya Vietnam dijajah itu ternyata ada kesamaan dengan Indonesia. Ya, sama-sama pernah dijanjikan kemerdekaan, walaupun misalnya mereka tetap menjadikan ketika kekuasaan itu untuk menjadikan merdeka sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan boleh istirahat. Assalamualaikum Bu Ruli. Waalaikumsalam Bu Rani. Terima kasih telah menyediakan waktu luangnya untuk berbincang-bincang dengan saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rani. Gimana kabar Bu Rani juga? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana sebelumnya kita sudah melalui tahapan pra-observasi ya Bu, dan juga kemarin saya sudah melihat tahapan observasi di kelas saya Bu Ruli, di kelas 12 IPS 3. Nah, dalam percakapan sekarang saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan. Adapun tujuan percakapan ini untuk mengevaluasi, merefleksi dan merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Ruli. Nah, sebelum ke pertanyaan intinya, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu selama menjalankan kegiatan observasi di dalam kelas. Kemarin ketika saat observasi ini saya cukup senang ya Bu, karena saya melihat anak-anak juga lumayan antusias dalam pembelajaran dibandingkan dengan sebelumnya. Karena apa? Karena saya yang kemarin dari hasil observasi kita ini, saya sudah membagi anak-anak dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Jadi memang anak-anak pun jadi lebih antusias dalam pembelajaran. Baik, berarti Bu Ruli merasa senang ya Bu, karena anak-anak tuh belajar sudah sesuai dengan gaya belajarnya. Boleh diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Ibu kemarin ambil dalam proses observasi? Nah, dalam pengembangannya ini yaitu berkembang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang literasi. Yang literasi yang ini yang ingin dikembangkan itu adalah literasi baca tulis, numerasi, dan digital. Oke, baik. Berarti area pengembangannya tadi agar peserta didik itu berkembang lagi pengetahuan dan keterampilannya mengenai literasi. Dan tadi juga sudah Ibu ceritakan sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya Bu. Strateginya apa saja yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin? Nah, kemarin saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya melakukan juga diskusi dan saya juga menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak. Nah, jadi saya membagi anak-anak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok visual dan kelompok audiovisual. Yang visualnya ini saya berikan modul, dan yang
audiovisualnya saya memberikan link YouTube. Dan nantinya dari kedua kelompok gaya belajar tersebut hasilnya akan membuat infografis. Baik, berarti strategi pembelajarannya adalah merencanakan model problem based learning, lalu pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar, lalu literasi di sini dibedakan caranya itu yang literasi baca tulis sama dari video ya Bu di YouTube. Lalu menurut Bu Ruli sejauh mana keberhasilan strategi yang sudah Bu Ruli lakukan? Kemarin sih kira-kira 85% lah ya Bu. Dan saya kemarin merasanya masih ada yang sedikit kekurangan, yaitu kemarin kan kalau yang anak-anak yang visual dan audiovisual mereka sudah dapat nih, tapi untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetiknya itu mereka masih kurang. Kalau cuma sekedar maju ke depan kan tidak mengakomodir anak-anak yang kinestetiknya itu. Mungkin nanti ke depannya bisa saya pelajari lebih lanjut lagi akan bisa mengakomodir gaya belajar semua anak-anak. Iya. Luar biasa. Lalu apa saja refleksi yang Ibu ceritakan kepada kami terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Nanti dari refleksinya tersebut saya mau membagi anak-anaknya lagi nih dalam kelompok belajarnya agar anak-anaknya juga lebih antusias lagi dalam belajarnya, bukan hanya dalam bidang literasinya aja, tapi saya mau kalau misalnya anak-anak itu belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka agar pembelajarannya itu lebih bermakna. Baik, berarti pada saat lagi belajar anak-anak tertarik ya Bu, lebih banyak yang tertarik karena sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu ada kendala-kendala tidak Bu pada saat lagi mengajar? Kendala-kendalanya itu mungkin kan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya sebenarnya bisa didapatkan dari video tersebut atau dari modulnya itu. Tapi kemarin ada beberapa anak yang tidak mencantumkan dalam infografis tersebut. Berarti kan pemahaman anak-anak dalam berliterasinya ini masih agak kurang ya Bu. Mereka tidak fokus nih dengan apa yang saya tanyakan. Jadinya nanti dalam hasil infografisnya itu ada beberapa kelompok yang memang tidak sesuai gitu, bukan tidak sesuai yang gimana ya, tapi belum lengkap lah gitu. Jadi dari semua infografis yang Ibu lihat, di situ ada yang memang memenuhi apa yang kita inginkan, ada juga yang masih bagian yang kurang seperti itu. Lalu hal positif apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Hal positif yang sudah saya lakukan sih jadinya ke siapa Bu? Ke siswanya bisa, ke Ibu bisa. Kalau misalnya dalam segi anak-anak itu saya jadi bikin anak-anak tuh jadi tahu ya Bu, pembelajaran itu kalau misalnya sesuai dengan gaya belajar mereka itu berarti kan akan lebih menyenangkan, terus akan lebih juga mudah dipahami oleh mereka. Dan sedangkan kalau misalnya untuk sayanya sendiri, sayanya juga jadi lebih nyaman lah untuk ketika menjelaskan dan lain-lainnya, karena memang sudah benar-benar terkonsep gitu Bu, sesuai dengan apa yang saya inginkan, walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang kurang. Baik, tadi Ibu mengidentifikasi ada beberapa yang harus Ibu perbaiki untuk kedepannya, misalnya tadi gaya belajarnya ditambah lagi yang kinestetik ya Bu. Lalu rencana tindak lanjutnya apalagi Bu untuk pembelajaran ini? Tindak lanjutnya lagi mungkin nantinya saya mau melakukan lagi ya Bu, kayak misalnya dari awalnya kayak tes diagnostiknya itu lebih terperinci lagi lah ya Bu. Kira-kira nantinya anak-anak itu memang gaya belajarnya itu mana nih yang memang punya gaya belajarnya visual, audiovisual, dan kinestetik. Kadang-kadang kan ketika misalnya kondisi anak-anaknya pun tidak prima, bisa mempengaruhi hal tersebut kan. Nah makanya nanti mungkin nantinya untuk kedepannya bukan dari awal nih, dari ketika misalnya saya mengajar kelas 10 memang sudah saya pelajari lah dari awalnya seperti apa, agar nantinya ketika semakin naik tingkat selanjutnya pun akan menjadi lebih baik lagi dalam hal pembelajaran. Baik, berarti tindak lanjutnya adalah tes diagnostik ya Bu pada saat awal pembelajaran, supaya tahu. Kadang memang ada anak yang gaya belajar itu di antara itu cuman
ada yang nggak dominan malahan ya, seperti itu. Mungkin kemarin nggak terdeteksi karena ada yang dominan atau dominan semuanya, seperti itu. Semoga Bu Ruli bisa merealisasikan rencana tindak lanjut yang Ibu inginkan. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari percakapan pasca observasi hari ini? Yang saya peroleh hari ini berarti saya juga banyak mendapatkan setidaknya dari sini tuh saya jadi tahu nih apa aja kekurangan saya ketika kemarin melakukan observasi, dan nantinya hal apa saja yang setidaknya bisa saya perbaiki untuk kedepannya itu seperti apa. Baik, nanti saya tunggu cerita-ceritanya lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu Ruli atas waktunya. Sama-sama Bu Rani. Ya, sukses selalu. Amin.